Jadi kalau mau, hajar di ronde 4 langsung. Berat juga. Ya kita lihat lah ya. Bergembiranya di Oktober gitu misalnya. Berarti skenario pertama benar tuh, 1 menang 1 imbang, juara grup kan? Iya. Pasti sudah. Iya, pasti kalau Udah pasti guys, 1 menang 1 imbang, udah pasti. juara grup. Iya. Skenario terburuk untuk jadi runner up 2 kali imbang. Iya. Kalau cuma nunggu match ketiga kan? Nunggu match ketiga harus ada yang kalah. Iya betul, harus ada yang kalah. Harus ada yang kalah. Wah. Kita mau sampai November kah? Atau mau sampai Maret kah? Iya. Kalau TV mau sampai Maret. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Edwin Sterinata di Head to Head ya. Entahlah ini edisi keberapa, yang jelas pastinya kita mau ngobrol yang seru-seru lagi dengan perspektif yang berbeda. Karena sudah ada lagi berita yang begitu ramai ya di sosmed. Mungkin kita agak sedikit terlambat membahasnya, tapi nggak apa-apa. Mendingan terlambat, tapi perspektifnya berbeda, oke? Seperti biasa, gue udah bareng tamu yang juga sering gue undang. Ada Tommy Welly, Toel. Bro, sehat bro. Sehat ya bro ya? Ya. Ini lagi rame soal hasil undian. Drawing, ya. Betul. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, bukan cuma yang kita tunggu-tunggu, akhirnya yang kita khawatirkan gitu ya. Kejadian karena kualitas lawan di grupnya Indonesia bukan kaleng-kaleng gitu ya. Iya. Kan tadi sempat kita bercanda, kalau lu bilang, kalau bisa milih gitu kan, ya Qatar sama Oman aja. Masalahnya kan kita sama Oman satu pot, jadi nggak mungkin barengan gitu. Tapi secara general dulu lah, hasil dari undian ini menurut lu seperti apa, bro? Iya, kalau bisa milih, lihat hasil performa di ronde 3, gue berpikir antara mendingan Qatar sama Oman. Ini sih soal subjektif, kita milih gitu kan. Tetapi kan ada drawingnya. Kedua, sebetulnya nggak ada yang lebih mudah juga sih, sama aja menurutku sih. Oke. Tantangannya mirip-mirip lah. Mau lawan Arab, Irak, mau Qatar, mau Oman. Uni Emirat Arab juga ya? Uni Emirat Arab juga kuat kan kemarin di mana? Di waktu lawan Irak kan kuat juga. Iya. Jadi, dengan Qatar ya. Uni Emirat Arab. Kalau Irak kan dengan Oman. Indonesia dengan Arab. Iya. Grupnya kemarin. Jadi nggak ada pilihan lah sebetulnya. Oke. Jadi menurutku sih semuanya berat. Sekarang tinggal kita siap nggak gitu loh bertarung. Jadi banyak juga gua di beberapa sosmed, di grup-grupnya, grup WA gua gitu ya. Ya. Gua tuh agak senyum-senyum karena banyak juga yang nulis gini, ini Arab bisa lah, kita kan udah pernah menang. Jadi mereka lupa, ya guys, tolong pahami ini. Kalian harus ingat bahwa setiap situasi dan kondisi pertandingan itu, baik yang kapan dengan yang kapan kan selalu berbeda gitu. Yes. Ini yang harus kita pahami. Betul. Dan ini yang mau kita jelaskan seterang-terangnya buat penonton head to head gitu ya bro. Oke, bicara tradisi misalnya, Arab kan udah 6 kali ya. Dia hanya miss di 10 sama 14. 18-22 kan lolos terus. Iya. Sebelumnya 9 berapa? 94 ada. 94 juga lolos dia. Jadi secara tradisi itu memberikan sebuah aura lain lah. Kan itu satu. Lalu misalnya kita udah kemarin draw di ronde 3 sama menang. Waktu draw Mancini, waktu menang Renard ya. Renardnya baru 2 minggu. Kalau kita mau analisis lebih dalam gitu. Iya. Abis kalah sama kita, dia itu uji coba sama Trinidad Tobago. Kan kalah sama kita November. Iya. Yang kita menang 2-0 Marcelino. Marcelino. Dia Desembernya uji coba Trinidad Tobago. Dia menang 3-1. Oke. Abis itu dia ada Piala Teluk Arab. Iya. Itu rame tuh, dia kalah sama Bahrain, tapi dia menang sama Yaman. Dia menang lawan Oman. Lawan Irak, dia menang. Oh, lawan Irak menang di situ. Dia menang 3-1 lawan Irak, si Arabnya ini. Oke. Lalu di Mei-nya juga ada uji coba dia. Mei kemarin itu. Lalu nanti dia ada uji coba di FIFA Match September Republik Ceko. Betul. Ceko ya langsung milih lawan. Yang Mei saya lupa lawannya kemarin apalah. Abis Mei itu di Juni ikut itu Piala Emas CONCACAF. Oh, diundang juga ya? Diundang, dia ikut. Dia lawan Meksiko kalahnya 2-0, lawan Amerika kalahnya 0-1. Artinya ada
perkembangan. Iya. Kalau bicara poinnya, Mancini sumbang 5 poin dari 4 pertandingan. 4 pertandingan dia kasih 5 poin, Mancini. Renat kasih 6 pertandingan dia dapat 2 menang 2 draw. 8 poin. Oke. 13 kan Arab kan. Iya. Ya, dari agenda yang sudah mereka lakukan sebenarnya sudah terstruktur dan jelas gitu ya. Termasuk juga memang kualitas lawan-lawan yang dipilih pada saat itu ya. Iya, jadi Termasuk dia di uji ternyata coba padat ya. Abis November kalah sama kita, dia ada uji coba Trinidad Tobago, ada Piala Teluk Arab, lawannya Oman, lawannya Irak, lawannya Bahrain. Lalu dia main di Piala Emas CONCACAF. Iya. Jadi ada level yang dihadapi gitu loh. Di Mei juga dia ada uji coba. Tapi kalau saya lupa ya Mei dia lawan apa. Tapi bagus juga dia sih. Nah, kalau melihat kondisi terkini, menurut gue sih kayaknya yang agak atau paling berat itu mungkin di faktor non teknis juga ya bro ya. Karena kan dia sebagai tuan rumah kan. Kan kita kan sudah bahas sempat beberapa minggu lalu soal bagaimana pengaturan jadwal yang memang dimaksimalkan sama tuan rumah gitu kan. Betul. Kalau tuan rumah akan main 8 ke 14. Ya. Jadi recovery-nya lumayan panjang. Betul. Kalau Indonesia 8-11. Iya. Lawan Arab dulu, baru lawan Irak tanggal 11. Itu dari sisi schedule, keuntungan tuan rumah. Dari sisi cuaca dan sebagainya adalah hal lain, faktor lain kan. Sebetulnya yang menarik juga adalah kenapa kita nggak bisa menafikan atau naif terhadap faktor non-teknis keuntungan buat Arab. Seminggu lalu, saya menyimak pernyataan Blatter yang diwawancarai oleh televisi Jerman. Ini kayaknya gue tahu nih. Iya. Football has been lost to Saudi Arab. Seorang mantan presiden FIFA yang sekian lama sekian puluh tahun. Dia udah bisa baca itu. Hak siar yang Piala Dunia antar klub kemarin yang di Amerika yang banyak dikritik itu kan 16,2 triliun. Itu digelontorkan oleh Arab juga kan. Jadi bagaimana uang Arab itu membeli banyak klub sepak bola, membayar hak siar sepak bola, itulah yang dikhawatirkan oleh Sepp Blatter. Bahkan menurutnya 2034 Piala Dunia 2034 itu diberikan ke Arab tanpa ada kompetitor gitu. Iya. Dan di dalam FIFA sendiri nggak ada pertentangan soal itu katanya. Jadi itu kan sebagai sinyal gitu. Iya. Bukan kita ngarang-ngarang Bung Toel membesarkan non-tenis, bukan. Bahkan seorang Sepp Blatter pun bisa membaca itu. Nah itu, poinnya itu yang penting. Secara nggak langsung bisa dibilang dalam tanda kutip ya Arab memberikan bantuan dalam tanda kutip ke FIFA. Ya kan? FIFA ini kan sebenarnya kalau kita bicara FIFA kan apa ya? Greedy-nya itu kan dari dulu sebenarnya sudah kelihatan kan, bro. Greedy-nya kelihatan. Sudah kelihatan dan sekarang yang menyanggupi supaya greedy itu dipenuhi, akhirnya ini makin ke sini ke negara-negara Arab ini. Negara-negara Arab, betul. Iya. Jadi makanya ketika dia jadi tuan rumah, ketika dia Piala Dunia dan sebagainya itu hanya menegaskan bahwa kita akan menghadapi situasi yang berat gitu loh. Tapi apakah kita harus takut? Ya enggak lah. Secara sepak bola kita hadapi aja. Persoalan teknisnya nanti urusan di internal apa, misalnya Ole gitu kan, itu kan problem lain. Yang Arab problem, yang Irak juga nanti akan ada persoalan gitu. Non teknis itu kan sebenarnya bisa ditekan, digagalkan sama kalau memang kita benar-benar punya kualitas kan gitu kan. Contohnya Uzbekistan gitu kan, nggak kena diapa-apain gitu loh, karena kualitasnya menonjol dan ya hebat gitu. Kualitas sepak bolanya bisa mengatasi itu. Gitu. Jadi hati-hati misalnya pelanggaran di 16. Misalnya kalau ini konkret ya bisa di lapangan. Hati-hati pelanggaran di depan area penalti, hati-hati pokoknya. Supaya karena dikit aja kayaknya wasit prit gitu ya. Nah, itu kan yang harus kita hindari. Berarti kan konsentrasinya harus sangat maksimal. Betul. Oke. Tetap kita punya peluang lah ya bro ya. Maksudnya gue akan coba analisis dengan lu, hitung-hitungan sedetail mungkin. Oke. Kalau kita bicara Arab Saudi, karena juga banyak yang bilang gini ke gue bro, bisa nggak ya kalau draw lawan Irak, tapi kita menang lawan Arab Saudi? Berarti menang dulu lawan Arab gitu? Iya, menang dulu. Walaupun maksud gue itu skenario salah satu yang terbaik, cuma masalahnya match pertama lawan Arab itu tuan rumah gitu loh, yang berat gitu maksud gue, non teknisnya ya gitu. Dan itu match pertama. Iya. Match pertama itu selalu sulit, selalu berat. Betul. Kadang belum keluar atau ada ketegangan yang lebih berat. Gitu loh.
Tapi semoga bisa diatasi itu semua. Ya bolehlah hitung-hitungannya secara normatif karena perhitungan ronde 3 dan ronde sebelumnya. Lawan Arab menang deh, lawan Irak draw gitu kan. Iya. Ya logikanya memang harus seperti itu. Nah, cuma kalau Logika normal lah ya, iya. awam. Ini kan kalau saling mengalahkan kan agak lumayan hitung-hitungannya kan. Iya, betul. Irak draw lawan kita, tapi kita menang lawan Arab. Nah, Arab misalnya menang lawan Irak. Ini kan lucu nih jadinya hitung-hitungan. Kalau kita menang sama draw, pasti kita lolos juara lah. Belum Kan kita tentu tidak juga. terkalahkan. Tapi kan Irak juga, Arab Saudi kan, Kecuali Oh, Iraknya iya. bisa menang lawan Arab Saudi Iya, dengan iya. Betul, skor yang betul. lebih tinggi. iya. Kan kita draw tadi Iya, dengan soalnya Irak. bertiga ini. Iya. Ya. Agak ribet di situ. Berarti kita target 1 draw, 1 menang itu sudah Maksimal. juara grup tuh ya? Juara grup. Kecuali si Iraknya lawan Arab Saudi, Menang. Iraknya bisa hebat gitu loh, Iya, menangnya iya. luar biasa. Iya. Tapi Tapi pintar di juga uji loh. coba itu di Desember ya. Oh bukan uji coba, di Piala Piala Teluk. Teluk Arab itu Desember dia menang Arab 3-1 dari Irak. Iya. Dan ini main di kandang gitu ya? Di Kuwait, Piala Teluk Nggak, kemarin. maksudnya sekarang kan main di kandang Oh dia Arab. main di kandang, iya. Jadi udah hitung-hitungannya mereka udah cermat sekali tuh pasti itu. Iya, Makanya dia taruh di terakhir tuh. iya. Kalau secara sepak bola tadinya dengan apa yang pernah kita hadapi Arab kemarin, 1 draw, 1 menang. Let's say kita masuk ke 50-50. Mm-mm. Lalu dikurangi oleh karena dia punya keuntungan tuan rumah. Dia 5-5, kita 4-5. Lalu kita kurang oleh. Iya. Misalnya gitu. Kita kan nggak tahu penggantinya nih. Yang walaupun berita terakhir kan akan ada pengganti Nanti lagi. kita bahas ya. Iya. Tapi saya ngitungnya berarti jadi 60-40. Iya. Jadi kita underdog-nya gitu loh. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, underdog biar mentalitas kita nggak dalam tekanan kan Betul. juga bagus. Betul, iya. Sisi lainnya itu yang harus kita lihat Iya. juga gitu. Karena kalau menurut gua dari jadwal sudah kelihatan kalau Arab Saudi menaruh kita sebagai ancaman, dia taruh di match terakhir. Iya nggak menurut lo? Kalau Arab Saudi menurut ancaman. Nggak, maksudnya kalau Arab Saudi menganggap Indonesia itu Iya. ancaman, kuat, dia taruh di match terakhir. Dia curi poin dulu lawan Irak gitu kan. Jadi kalau dari sisi Arab pertandingannya grafiknya naik kan. Iya. Dia lawan Indonesia dulu baru lawan Irak. Nah itu maksud gua. Ya, kalau dia dia taruh logika kualitas yang bolanya paling begitu. kuat di terakhir gitu Iya. kan. Ketika dia udah panas juga kan. Iya, dan dia ada rest. Iya. Lumayan berapa hari gitu loh. Race-nya 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari dia. Iya, cukup banget lah buat mereka. Sangat banget. Kalau 2 itu kan standar minimal Iya. gitu loh. Kita kan main 8, main 11 lagi 9, 10. Iya. 2 hari. Nah, kita ke Irak, bro. Irak. Kualitas tim yang sudah teruji gitu ya. Kuat, cepat gitu Iya. ya. Fisik juga ya kita tahu lah. Kita di Basra kan kalah 5-1. Terus sempat waktu itu memang kita belum masif gitu kualitas diasporanya. Ya. Kemudian sudah datang, oke, bisa ngelawan secara permainan dulu ya, secara permainan, tapi tetap kita kalah 2-0 di GBK waktu itu kan. Jadi overall kalau kita lihat kemarin mulai dari ronde 2 sampai ke Piala Asia kita 3 kali kalah. 1-5 di Basra, betul. lalu Piala Asia dulu kalah 1-3 Iya, di Qatar ya. iya. Lalu kita kalah 0-2 di GBK. Jadi 3 kali kita kalah. Pelatihnya Yesus Casas. Iya. Irak ini motivasinya besar karena dia udah lama nggak Piala Dunia. Piala Dunia terakhir 86. Berarti motivasinya gede. Betul. Kalau Arab ingin mempertahankan reputasi karena dia mau jadi tuan rumah gitu. Misalnya kalau dari sisi Arab gitu ya. Iya. Irak punya motivasi besar sama seperti kita lah. Kita ingin bisa bikin sejarah, mereka pun sama. Ingin muncul lagi ke pentas dunia kan gitu. Iya, betul. Setelah tahun 86. Menurutku sih Yesus Casas itu kan diganti sama Graham Arnold bulan Mei. Jadi pelatihnya sekarang pelatih Australia. Yang Yang kita di draw. awal. Iya, Yang kita draw sama Australia Oke. itu Graham Arnold. Oke. Kalau yang berikutnya kan Australia Tony Popovich. Iya. Nah ini Graham Arnold sekarang pegang Irak itu sejak Mei. Oke. Nah sebelumnya 8 pertandingan awal Yesus Casas Spanyol. Padahal cukup bagus Yesus Casas Bagus. itu. Gue bingung Betul, juga. 12 poin. Iya. 12 poin dari 8 pertandingan. Iya, oke lah, masih oke. 3 menang, 3 draw. 2 kalah. 3 menang, 3 draw, 2 kalah. Cuman poinnya menurutku sih di Maret mereka kecewa.
kecewanya Kuwait itu yang harusnya secara perhitungan mereka bisa 3 poin lepas. Lawan Kuwait 2 kali 0-0 sama 2-2 kalau nggak salah. Jadi kelihatannya marah ini federasinya Irak. Lalu kalah sama Jordan kalau nggak salah. Jordania atau apa? Ini sorry, Palestina. Oke. Di Maret ada 2 FIFA Matchday kan? Iya. Draw sama Kuwait, kalah sama Palestina. Lalu dipecatlah. Waduh. Jesus Casas gitu loh. Keras juga, padahal udah kasih 12 poin. Iya. 2 pertandingan terakhir yang pegang Graham Arnold. 1 kalah sama Korea Selatan 1-2, satunya lagi menang lawan Jordania. Maka dapatlah dia peringkat ronde 4. Oh iya. Jadi poinnya dia 15 gitu loh. Cuma lu sempat lihat nggak secara permainan? Gua nggak lihat secara permainan di Graham Arnold, di bawah Graham Arnold. Gue nggak sempat lihat. Cuma artinya sebetulnya ada peralihan kan. Iya. Kualitas kepelatihannya juga oke. Misalnya asistennya ada René Molenstein. Oh iya, yang MU. Asistennya bekas Sir Alex dulu. Iya, betul. Asisten bekas Sir Alex. Lalu pelatih kipernya Željko Kalac, Australia. Milan. Iya. Jadi dia bawa gerbong Australianya juga lah. Jadi kita harus waspada itu juga. Iya. Jangan gini juga analisisnya kan Graham Arnold pernah kita tahan 0-0. Kan ini beda lagi. Yang mainnya Irak gitu kan. Terlalu dangkal itu kalau kayak begitu tuh emang. Iya, jadi itu pun tetap lawan tangguh. Apalagi kita punya handicap kalah 3 kali sebelumnya. Betul. Secara materi pemain juga mereka kan hampir semua pilar di klub yang selalu bermain juga gitu. Jadi memang harus diwaspadai sih. Ada yang main di Arab, ada yang main yang di Como juga ada. Iya. Jassim Ali apa namanya? Iya. Nah, bro, kita ke internal ya. Oke. Kita bahas plus minus kekuatan kita. Ini yang paling menarik sih menurut gua karena kita sempat bahas. Lu mau lihat dulu pada saat musim baru dimulai. Iya. Pilar timnas kita ini bermain nggak? Nah, kalau kita ngomong konteks bermain, artinya sekarang ini lagi banyak rumor, ada yang belum dapat klub lah, ada yang main di Indonesia nanti. Masih mending menurut gua, walaupun dia main di Indonesia, tapi dapat jam main itu menurut gua masih agak mendingan. Kan. Ya. Nah, yang gosipnya belum dapat klub ini yang bahaya, karena, langsung aja sebutlah Tom Hai gitu ya. Karena nyawanya gitu loh. Betul. Iya kan? Ini bahaya menurut gua. Betul. Dari awal kita pernah ngobrol kan, bahwa menjelang Oktober para pemain harus masuk musim kompetisi dalam posisi main. Yes. Supaya September nanti FIFA Matchday uji cobanya Kuwait sama Libanon ya. Iya. Itu bisa main. Lalu Betul. Oktober mereka bisa main. Nah betul Tom Hai belum ada kabar-kabar. Nah terakhir Nathan Choaon ini gue dengar nggak lulus di Denmark. Di Denmark. Iya. Ya ini gue terakhir dengar nih, mudah-mudahan salah ya, tapi gue dengar nggak lulus tes fisik coba. Padahal ini kabar yang sebenarnya cukup menyegarkan di tengah beberapa pemain main di Indonesia gitu ya. Ini kita, ini masih bertahan nih. Even itu di divisi 2 pun, tapi kan dia levelnya masih level Eropa. Tapi gagal, ini kan repot. Nanti polemiknya satu, dia main di Liga 1 atau Super League ya, Indonesia. Iya. Lalu sisi lain adalah tadi pertimbangan tadi bahwa lebih baik, lebih mending para pemain itu dapat jam terbang bermain. Mau main dimanapun kan. Level fitness kan. Yes. Gitu. Kita bicara ini hubungannya ke level fitness ya. Betul. Ketimbang di sana nggak main. Betul. Di luar nggak main gitu. Analisis lebih lanjutnya di sisi lain yang di luar kepentingan timnas kan adalah menyangkut soal kualitas individu. Iya. Tapi kalau untuk dalam posisi kepentingan timnas, kita sangat concern bahwa mereka punya klub dapat menit bermain. Iya. Itu aja. Karena kalau enggak, berat. Iya. Level kompetitifnya nanti kalah. Betul. Kelihatan kan Kelihatan itu. Kompetitiveness itu kelihatan kalau memang rutin di kompetisi main sama enggak gitu. Tadi malam aja yang 2-3. Kakang kelihatan. Kadek Arel kelihatan karena suka main. Donitri kelihatan. Tony Firmansyah dong. Raihan Hanan kelihatan. Arkan Fikri, Tony Firmansyah kelihatan. Jadi mereka yang bermain di kompetisi kelihatan. First touch-nya, ball feeling-nya beda gitu. Iya. Nah, balik ke Tom Hai tadi, bro. Ya. Ini kita... Sampai kapan nih? Tapi jendela transfer masih buka ya? Masih. Kalau kita sebagai pilihan terakhir. Iya. Kalau Super League Indonesia sebagai pilihan terakhir. Sebagai pilihan terakhir, betul. Artinya, kalau menurut gua, sudahlah, kalian juga nggak usah menjelek-jelekan, karena
opsi terburuk itu adalah memang mending Tom Hai misal kalaupun harus main di Super League tapi level fitnessnya terjaga gitu. Jadi gosipnya kemana? Persija atau kemana? Gosipnya kan ke Persija tapi belum deal. Cuma sampai sekarang pun belum ada kabar fixnya tuh mau ke arah mana gitu. Iya. Ini yang dikhawatirkan karena sekarang kalau sampai dia, karena bisa aja juga ada 2 skenario. Belum dapat klub sampai memang uji coba September. Bahaya. Bisa aja tetap masuk tim kan, bisa aja tetap dimainkan. Tapi di playoff sesungguhnya kan berat gitu loh maksud gue. Kan kalau mencadangkan tapi masuk tim nanti kan kayak apa ya? Kayak bumerang lah, dipertanyakan lah, ramai lah. Ada Tom Hai kenapa nggak ada main? Padahal level fitnessnya misalnya belum siap. Ini kan repot gitu loh bro maksud gue. Iya, makanya itu jadi concern timnas juga tuh. Pemain-pemain naturalisasi yang saat ini posisinya adalah seperti Nathan Chuaon sudah dilepas klub lama, belum dapat klub baru. Iya. Apalagi tadi hasil tes fisiknya aja nggak masuk. Tom Hai belum dapat. Rafael Strijk balik ke sini. Balik, betul. Yang lain-lainnya harus dipastikan lagi. Justin Hapner gosip ada rumor ya, belum fix tapi ke Super League rumornya gitu. Ya artinya terlepas nanti debat di sisi lain, kalau dari sudut kepentingan timnas mereka harus bermain, ya, itu aja. Betul. Itu aja, dia harus bermain. Setuju. Karena di September, di Oktober mereka harus dalam posisi yang peak performance gitu loh. Oke, satu skenario lagi. Let's say Patrick berani, ini kita bicara skenario buruk. Iya. Tom Hai belum dapat klub. Ya. Oh ya, oke, sorry, lu harus di drop. Siapa menurut lu? Ricky. Semalam. Ricky kali ya. Ricky harus masuk. Masih gantiin peran Tom Hai ya. Iya, bisa dia. Karena tapi kan beda tipe ya. Karena Ricky ini berani nusuk gitu. Iya. Kalau Tom Hai itu dapat bola set angkat langsung taruh kemana. Bola, ya, iya, taruh kemana gitu. Kan beberapa kali gue bilang kalau cetakan langitnya, cetakan idealnya Pirlo kan. Iya. Taruh bola. Betul. Tapi kalau Ricky ada drive-nya, iya, ada penetrasinya. Betul. Beda, ada sedikit karakter beda. Tapi kalau sampai begitu, seandainya begitu situasinya, Ricky lah paling yang bisa gantikan posisinya. Iya. Oleh cedera bro. Berat. Ada rumor juga 2 yang siap didatangkan lagi. Iya. Salah satunya Mauro ya, Zylstra. Mungkin tapi belum rilis kan? Belum rilis namanya. Pokoknya bahasanya itu hampir pasti gitu. Hanya hitam di atas putih belum. Betul ya. Mungkin hitam di atas putih ini kalau dikebutkan juga bisa gitu kan. Secara administrasi gitu kan. Iya. Tapi kita anggap aja beneran datang. Menurut lo apakah cukup buat menambal Ole dan Tom Hai? Let's say satu lagi apa? Jairo atau siapa? Sebetulnya yang dikhawatirkan selain Ole kan Ragnar. Ragnar juga cedera, dia kelihatannya lama. Oh iya. Kabarnya kan lutut. Ole juga parah, cedera operasi begitu, saya nggak yakin ronde 4 dalam... Ronde 4 udah pasti kayaknya nggak bisa. Iya. Karena nggak bisa orang pulih di September langsung di Oktober main juga nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus ada fase untuk itunya dulu. Ole ini kan kehilangan karena dia kan bisa pegang bola, bro. Wah itu. Pegang bola, duel 1 lawan 1-nya kuat gitu loh. Apa namanya, melindungi bola, screening ball-nya bagus gitu. Dan kalau kita bicara lokal, nggak ada yang sekuat itu gitu loh. Nggak ada yang sekuat itu. Jadi akhirnya pilihannya jatuh-jatuh lagi cari naturalisasi kan. Iya. Ya Mauro itulah itu mungkin. sebagai sebuah upaya karena rupanya negeri ini pengen ke Piala Dunia kan. Yes. Mau nggak mau ya semuanya dilakukan. Jalan pintas dilakukan. Di antaranya ancar-ancar 2 itu. Lu lihat gamenya Jens Raven? Nonton. Tapi kan di yang mana? Brunei? Yang lawan Filipina? Atau yang lawan Filipina? Ada sedikit menurut gua touch striker banget yang cukup oke. Cuma ya maksudnya gini, kalau back Filipina kita bandingkan nanti di round 4 ya agak beda juga kan gitu ya. Iya. Kalau tadi bicara yang muda, misalnya Hoki dan Raven, kalau Hoki menurut gua harus riset lagi, Win. Untuk pemain yang sering dipanggil ke senior di era sebelumnya, menurut gue kayak kehilangan apa ya? Touch-nya. Iya, dia terlalu turun jauh ke bawah. Center back lawan nggak dapat pressure. Tapi Raven jauh lebih bagus positioningnya. Ada satu situasi yang gue lihat
oke nih, yang waktu dia ditekan tapi dia bisa pakai kepala untuk bola ke depan dia kejar lagi. Nah itu kan agak beda tuh. Iya. Jadi kalau boleh, ini siapa ya, pandangan subjektif. Iya. Kalau mau backup di depan atau dari anak 2-3 yang pantas dicoba Raihan Hanan sama Donitri. Kalau gue lihat gitu. Cuma jangan dijadiin mereka anak kecil. Nggak boleh mereka sebagai merasa anak kecil. Begitu masuk senior, mentalitas mereka masuk aja gila. Iya, seperti mereka main di levelnya gitu. Setuju, Pak. Jadi jangan merasa anak Dan kecil. jangan di-treat juga seperti lu baru. Iya. Begitu ini lu harus siap. Jadi karena persoalan lu udah masuk. mentalitas aja. Yes, betul. Karena mainnya menurutku sih udah bisa lah. Raihan Hanan sama Witan kan mungkin sekarang Raihan Hanan lagi Iya, grafiknya lagi betul. naik. Nggak, cuma balik ke Raven tadi maksud gue. Belum 21 bahkan Iya. usianya. Oke nggak jadi pelapis dulu ya kalau Oke. masuk di senior gitu ya? Iya, daripada misalnya Dimas Derajat atau lokal lain Sananta, mendingan coba Raven kalau lihat. Oh, apa jadi yang- kalau lo lihat secara individu gitu ya, Jens Iya. Raven ini masih lebih cocok dijadikan pelapis masuk ke senior dibanding tadi kalau hoki sudah pasti gitu ya. Hoki Dibanding enggak, tadi Ramadan Sananta. Kalau hoki kan gue bilang riset deh. Iya, boleh. iya, maksudnya jauh lah dibanding. Apapun istilahnya nanti ya riset itu ya, secara teknis. Sama Dimas Derajat juga dibanding Sananta, iya, lu tetap milih. hanya tinggal strength-nya aja. Oh. Karena di senior kan, Iya. senior dia kasih tambah strength aja dalam berapa bulan ini. Tapi bagaimana dia naruh posisi sebagai nomor 9 dia tahu. Iya, ball screening bagus. Iya, ball screeningnya ada, dia dorong kemananya ada, gitu loh. Hanya tinggal PD-nya lagi. Jadi kalau lihat based on 2-3 yang main ini ya, Iya. sama kalau mau ya berani Rehan dan Donitri. Menurutku sih Donitri kuat lah. Lu taruh Terlepas masih dia. pelapis ya. Oh iya, lu taruh maksudnya kalau Donitri di fullback berarti ya? Fullback kiri atau? Kalau fullback kan masih ada Verdong. Persoalannya kan. Oh, lu taruh depan berarti maksudnya? Iya, berarti kalau dia mau model Ragnar nggak ada, Oh. kok pede ya dia gitu loh. Oke. Atau Raihan Hanan gitu loh. Egy gitu kan. Gua rasa sih Cerdik. Egy sih masih tetap akan main. Egy, Ricky gitu loh. Tapi sebagai pelapis-pelapis ya menurutku sih udah saatnya. Orang juga udah mulai berani mainin yang 21, 22, 23 Iya. gitu loh. Bahkan Vandenberg kan puji Arkan Fikri banget itu. Wah, kemarin semalam waktu lawan Filipina sih kelas sih mainnya. Gue juga nggak nyangka ya. Dan sorry itu saya juga gue harus Dan bilang. ironinya itu anak yang pernah dibully sama netizen. Iya kan? Arkan Fikri. Katanya favoritnya Bung Toel katanya gitu. Ini yang gue demen dari dia nih. Kickback-nya. Keren. Fikri Iya. keren. Dari dulu pun saya lihat keren. Nggak overall ya, lu Iya. lihat waktu lawan. Jadi gini, gua kan sempet siaran Malaysia Filipina. Iya. Jadi gua keluarlah omongan, gue bilang mudah-mudahan analis Vandenberg nonton. Karena Filipina itu main smart football gitu menurut Iya. gua. Dia tunggu, dia compact, kapan dia middle, kapan dia low, berjalan dan Malaysia masuk jebakan. Jadi Iya. gue kaget lah ngeliat, gila ya pinter banget. Ternyata benar sulit kita lawan Filipina. Iya. Cuma overall gue lihat waktu kita lawan Filipina itu kita pun pintar main ya kan. Lu Iya. lihat deh, gelandangnya tuh luar biasa lo main. Tony Firmansyah, Robbie Darwis, Arkan Fikri itu muter terus. Jadi gue Iya. juga salut gitu. Iya. Artinya maksud gue touch-nya, sorry gue harus bilang touch-nya Vandenberg oke dong bro. Iya, dan Secara play pemahaman taktikal. dan apa ya? Play for win gitu loh. Ah. Mainnya tuh untuk menang gitu loh. Play for win, Iya. Vandenberg, iya. Makanya di satu sisi kan ada kutipan yang agak di satu sisi dia kan nggak baca regulasi katanya. Bahkan kalau regulasinya ke yang lolos tuh gimana kan nggak. Oke. Karena dia orientasinya tiap bertanding menang aja. Kan dia orientasi menang aja. Ya, gitu. menang tapi dengan cara sepak bola yang Terbaik yang dia Iya, mau. iya. Rahmat Arjuna juga keren bro. Iya, Cuman iya, menurutku sih oke. Dia potensial untuk masa depan, tapi tahan dulu. Cuma nggak tahu kalau feeling gue Donitri sama Raihan Hanan sih Bisa berani masuk. lah. Menurut lu bisa Berani dibawa lah, gitu. iya. Nanti kan rekomendasi Vandenberg gitu ke Patrick Iya. Kluivert kan? Kan ada kemarin juga kan ada siapa Pastor nonton, Patrick Kluivert nonton Iya, betul, juga langsung. betul. Nonton. Keren Harusnya sih udah bisa kemarin lihat sih apa ya pergerakannya gitu loh. Nah, kita andai-andai aja lah ya. Kalau Kadek Arel nggak tahu kenapa gue selintas ya.
sekilas kok kayak mirip-mirip Hamka Hamzah ya. Apalagi suka punya kemampuan gol ke depan heading gitu. Iya. Tapi saya berharap Kadek Arel jadi Kadek Arel aja. Iya. Walaupun kalau tiba-tiba tipikal mainnya mirip nggak salah juga gitu. Nggak salah juga kan ada postur. Bukan berarti mengikuti loh. Iya, Emang kebetulan tiba-tiba ternyata mirip yang ini nih gitu. Iya, karena kita ngikutin yang lampau kan. Iya. Gaya main begitu lihat ini kok agak sekilas mirip-mirip ya. Tapi ya maksudnya jadi Kadek Arel aja lah. Kalau secara postur strength, Brandon Shoneman menurut lu seperti apa? Kuat juga tuh. Oke. Kuat juga tuh. Jadi pelapisnya nggak jauh lah. Ferrari, Brandon, Kakang, Kadek Arel, 4 center back yang menurutku sih pelatih mau main manapun ada kenyamanan gitu. Oke, kita ke senior lagi ya bro ya. Oke. Kita coba kupas tuntas sekarang andai-andai starting lah. Lawan Arab. Gue masih sulit ngomong Tom Hai nih, masih sulit ya, kita tunggu aja. Tapi kita bicara worst scenario, Tom Hai harus nggak dipanggil misalnya. Depan itu, gue rasa kan masih 3-4-3 gitu ya, amannya gitu. Karena Belanda sekarang juga udah nggak haram pakai 3 di belakang. Belanda yang menurut gue Belanda yang mengikuti perkembangan zaman. Ya kan? Belanda Van Gaal kan pakai 3 bukan? Betul, artinya bukan Belanda yang sotoy gitu maksud gue. Gitu kan. Jadi 3-4-3, 3 di depan deh. Marcelino Egy mungkin ya, menurut lo. Sebelum kita bicara yang center forward-nya nanti. Iya, Marcelino Egy. Kiri Marcelino, karena dia kan wrong foot itu masuk nanti. Egy juga pasti di kanan, flank. Iya. Nah mungkin depan antara Mauro Zylstra kali. Yang baru itu. Iya. Atau tiba-tiba ada keajaiban, misalnya di awal musim nyetak hat-trick mulu. Dimas Derajat misalnya. Dimas Derajat, kita nggak pernah tahu. Bagaskara Iya, gitu. bisa juga kan. Iya. Cuma Septian Bagaskara agak berat bro, agak berat. Karena ada Strike dan Alex Martin di depan itu. Oh mainnya di klub. Dewa, iya kan. Cuman saya senangnya Septian Bagaskara. Atau Strike. Comeback misalnya. Secara performa, ternyata di Dewa ngecun, level fitness naik, main bagus, masih bisa menurut gua. Bisa aja kan. Gitu. Oke, bisa jadi itu. Strike ya. Di luar naturalisasi yang kita belum tahu ya. Iya. Ya bisa itu. Egy, Marcelino atau Ricky Kambuaya dulu. Yes. Siapa itu? Strike. Karena ketika misalnya Marcelino masuk, Ricky Kambuaya kan bisa masuk ke dalam misalnya ganti Tom Hai gitu misalnya. Iya. Center back sih kayaknya nggak akan berubah lah ya. Iya. By the way, JIZ masih di Venezia berarti ya? Harusnya ya. Karena belum ada kabar lagi dia ketertarik kenapa ke Bolonya, kemana, kita nggak tahu. Iya, ini juga sedikit masukan ya, atau kritikan buat media kita, antara memberitakan yang namanya rumor, atau harapan kan. Kadang-kadang gue juga bingung, kalau udah menyangkut pemain diaspora kita tuh agak sedikit beda karakter pemberitaannya gitu bro. Nah sekarang belum ada tindak lanjut, soalnya diincar Inter lah, siapalah gitu. Jadi, oke lah, kita kalau hitung-hitungan itu kan worst skenario kan. Iya. Izes, Rido, Hubner. Kita tunggu di klub mana gitu ya. Oke. Justin Hubner ya. Iya. Kanan, Kevin Dick. Sayuri itu. Sayuri juga Yakob bisa. Ya. Yakob. Kevin Dick ada Yakob. Sayuri betul. Kiri Verdong ya. Verdong kiri. Kalau Hubner itu masih belum fix juga main di mana ya, mendingan Calvin Verdong juga bisa di center back kiri kan. Bisa. Ya kan, itu juga menarik tuh. Kirinya kan masih ada beberapa pilihan kan, ada Dean James kan. Sen juga nggak tahu kemana sekarang. Kabarnya mau ke Super League juga kan, Sen Patinama. Iya. Aduh, banyak sekali. Jordi Amat sudah pasti. Jordi Amat Persija. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang skenarionya poin lagi tadi, balik ke yang tadi lagi, bro. Kita harus menang lawan Arab, nahan imbang Irak gitu ya. Walaupun berat juga gitu ya. Pertandingan pertama yang tadi lu bilang kan nggak akan mudah gitu. Jadi gue sebenarnya pingin ngelihat game plan yang variatif dan cepat reaksi yang diambil Patrick Kluivert pada saat buntu gitu, atau diserang terus kayak kemarin lawan Jepang gitu. Jadi kalau lihat ronde 3, secara statistik, kita ini kan terlalu banyak kebobolan. Iya. Karena di Australia 5, di Jepang 6. Iya. Kalau
minus kita kan, selisih gol kita minus 11. Sementara kayak Arab minus 1, Irak 0. Karena dia masukin 9, kebobolan 9. Jadi soal keseimbangan ini aja. Jadi kalau internal secara overall general nih, tanpa harus sok pinter gitu, problem kita adalah lini depan, tapi juga lini belakang supaya tidak gampang kebobolan. Atau memperbaiki gol yang banyak di ronde 3 itu. Karena dari statistik selisih golnya kita minus 11. Kalau draw dua-duanya, mungkin nggak masih jadi runner up ya di grup B itu ya? Draw dua-duanya. Kan 2 poin ya? Iya, berarti tergantung pertandingan terakhir. Iya. Harus ada salah satu yang menang. Ya kan? Kita draw lawan Arab, kita draw lawan Irak. Berarti harus ada salah satu yang menang. Iya. Karena yang kalah cuma 1 poin ya? Iya. Wah, ini menarik skenario ini nih. Artinya, jadi kalau gue nebak nih, lu nggak nganggap bakal bisa langsung juara round 4 ini? Berat langsung. memang, iya. Berat. Jadi pikiran realistisnya ke babak 5, ronde 5. Itu. Ronde 5 berarti kalau nggak sekali kalah, jadi sebenarnya sekali itu menang atau 2 kali draw gitu. 2 kali draw. Dengan harapan match ketiga itu salah satu harus menang. Iya. Nah, ini skenario yang paling coba kita obrolkan, yang paling mendekati realistis lah. Ya, jadi kita nggak kalah, tapi kita nggak menang. Cuma 2 kali draw itu ada poin 2 gitu kan? Iya. Poin 2 berarti pertandingan terakhir tanggal 14 harus ada yang menang salah satu. Artinya kita runner up. Yang paling bawah kan cuma 1 poin. Betul. Gitu. Let's say kejadian berarti kita runner up. Kita akan ketemu runner up sana. Grup A. Iya. Antara Qatar, UAE, Oman. Gua rasa UAE sih. Jadi Qatar lu pasti dorong di atas lagi. Iya. Qatar tuh lebih gila dari Arab Saudi lagi. Non teknisnya. Kan itu paling ngeselin itu Qatar tuh. Udah susah lah itu pasti. Iya. Ya, oke lah kita lawan Uni Emirat Arab menang. Nunggu nih. Harus menang. Kan 2 kali, bro. Oh, itu kita home away ya berarti ya? 2 kali home away. Di November. Oke. Nggak, gue sih oke lah. Kalau masih Uni Emirat Arab mungkin masih bisa lah. Hebat tuh kemarin Uni Emirat Arab itu. Oh iya? Hebat. Di grup lumayan. Di ronde 3. Ya, kita di sini memberikan harapan juga. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi kita menang. Ya, ronde 5 gitu. Kita nunggu yang 5 dari konfederasi lain. Kan kalau nggak salah ada 2 yang dikasih ke CONCACAF. Iya. Satu CONMEBOL. Betul. 1 CONMEBOL, CAF. Ya. 1 Oceania. Oke. 2 CONCACAF. 1 Asia. 1 Asia, 1 lagi. Asia 1. Udah 2 ya. CAF 1, CONCACAF 2. Ya udah 6. Gue udah ngintip tuh. Oceania kita lewat lah. New Caledonia, lemah. Enggak kan bukan diurut dulu tuh ranking. Enggak, maksud gue gini. Artinya kita kan pasti ketemu yang lemah-lemah dulu kan. Ya berdasarkan ranking diurut. Betul. 6 itu di ranking diurut, 4 terbawah tanding dulu. Iya, 6 itu bukan dibagi 2 lagi 3-3? Enggak, setauku 6 itu diurut secara ranking. Yang 1-2 nunggu. Coba nanti kita cek lah ya sama-sama. Tapi kayaknya... Tapi yang gue baca, yang gue gambarkan seperti itu. Enggak, maksudnya gini, kalau kemarin tuh gue sempat baca kayaknya dibagi 2 lagi 3-3, tapi 2 terbawah peringkat FIFA diadu dulu memang. Karena itu akan terjadi di bulan Maret. Jadi match day-nya sangat sedikit. Karena kan Piala Dunia pasti musim panas, Juli let's say, Juni-Juli. Ya, sisa beberapa bulan Maret, lagi. Itu Maret 2026. Pelaksanaan playoff interkontinental itu Maret tahun depan. Itu ada 6. Yang setauku dari 6 itu 4 terbawah. Diurut 1 2 3 4 5 6. 1 2 nunggu yang rankingnya terbaik. Betul. Yang pasti bukan kita itu. Iya. Karena kita 118. Betul. Nah, 3 4 5 6 tuh tanding dulu. Jadi 2 game. Betul. Bisa aja 3 6 4 5 gitu. Pemenang-pemenang ini akan ngelawan 1 2. Iya. Ya, jadi sebenarnya mirip juga. Kalau dibagi 2, 3-3, 2 terbawah ranking FIFA diadu, satunya nunggu juga. Karena yang lolos kan 2 kan. Satu-satu di atas nunggu. Gitu. Sempet gue kayaknya baca, tapi nanti kita sama-sama cek ya, guys ya. Nanti kalian cek juga. Seperti apa yang benar. Tapi poinnya adalah memang diadu dulu ranking yang paling bawah dari
urutan ranking FIFA. ranking, ya. Ya, kalau kita Paling bawah. sampai ke sana, Ya. memperpanjang harapan, tapi berat. Karena bisa aja sudah ditunggu di sini Yang Senegal. berat tuh mungkin yang CONMEBOL sama Afrika CAF, kali. ya, CAF. Wakil Afrika ya, Betul. CAF. Ya, bisa Senegal, Kamerun, di sininya bisa Bolivia. Venezuela, Bolivia. Itu juga berat. Berat memang. Iya. Jadi kalau mau hajar di ronde 4 langsung. Berat juga. Ya kita lihat lah ya. Bergembiranya di Oktober gitu misalnya. Berarti skenario pertama benar tuh, 1 menang 1 imbang, juara grup kan? Iya. Pasti sudah. Iya. Pasti kalau Udah pasti guys, 1 menang 1 imbang, udah pasti. juara grup. Iya. Skenario terburuk untuk jadi runner up 2 kali imbang. Iya. Kalau cuma nunggu match ketiga kan? Nunggu match ketiga harus ada yang kalah. Iya betul, harus ada yang kalah. Harus ada yang kalah. Wah. Kita mau sampai November kah? Atau mau sampai Maret kah? Iya. Kalau TV mau sampai Maret. TV kan begitu kan, bro. Iya. Kalau hitung-hitungan logis lu, kalau logis gua, iya itu. Runner up, hitungan logis gua. Runner up lawan runner up grup A, November lah kita lihat. Bertarung lah. Iya. Apakah November akan jadi bulan keberuntungan seperti kita menang 2-0 dari Arab Saudi? Iya, betul. Kalau mau dikaitkan ya. Iya. Artinya kan ada persiapan yang lumayan juga. Tapi concern kekhawatiran gue itu dengan tulang punggung pemain-pemain naturalisasi yang saat ini belum ada klub, itu riskan itu. Kemarin juga sempat gue di wawancara, gue ngomong gitu juga sih. Itu yang nggak kepikiran. Orang-orang cuma mikir gini, bisa lah kita udah pernah ngalahin Arab, tapi nggak pakai logika sepak bolanya. Iya. Yang dipakai logika umum terus. Karena gue juga ngitung, habis itu kan gue lihat Arab lawan siapa aja, ternyata padat dia jadwal mainnya. Habis kalah sama kita, dia banyak itu turnamen yang dia ikuti, termasuk Piala Emas CONCACAF. Iya. Kalau tanya kok Arab bisa ikutan Piala Emas CONCACAF, ya itu tadi kalimat Blatter. Football has been lost to Arab Saudi. Kacau memang. Dia dapat kesempatan kan, tadi ngelawan Amerika sama Meksiko, finalis Piala Dunia itu. Iya. Arab gila. Berarti juara grup yang lolos di round 4 ini tuan rumah lah ya? Perhitungan kita. Lalu perhitungan logis dan realistis kita ada runner up. Nggak, maksudnya Qatar lolos. Iya. Tapi sorry to say juga, gue kayaknya, maksud gue... Ini prediksi ya? Iya, Arab Saudi akan berat juga ngalahin Irak sebenarnya. Iya, berat. Iya kan? Berat. Karena kualitas kan? Iya, kualitas Irak juga kuat. Tinggal kita lihat sehebat apa kekuatan non-teknisnya gitu. Kalau di Arab Saudi, grup Arab Saudi ya, grup B-nya gitu. Arab Saudi... Ini grup tricky sekali loh, bro. Tricky banget dibanding grup A maksud gua gitu. Sebetulnya kan kalau ngomong-ngomong cuma dibagi 2, cuma Irak sama Oman aja kan. Iya, betul. Yang lainnya tetap satu grup itu sebelumnya. Jadi Irak sama Oman aja yang di switch. Di switch, iya. Oke lah, kita tunggu aja nanti guys ya. Yang jelas kalau sudah bertanding lagi atau nanti mendekati, gua akan ngobrol lagi soal ini yang lebih pasti karena udah ketahuan ya, bro ya. Iya. Pilar-pilarnya itu maksud gua, dapat klub nggak? Dapat klub itu nggak? Mau kita bahas tuh. Lalu September juga bisa kita lihat kesiapan timnya di lawan Kuwait sama Lebanon. Ya. Itu dia. Ya, siapa sih yang nggak mau kita... Kalau Irak ke Kings Cup. Ya. Kalau nggak lawan Thailand, lawan Hong Kong dia. Ya. Kita tunggu aja sama-sama ya. Doa terbaik lah buat timnas kita. Cuma maksud gue setelah itu tolong dipikirkan football development-nya secara menyeluruh. Oke? Iya. Semoga lagi-lagi hasil yang terbaik. Nanti gue akan panggil Toel lagi untuk bahas jelang round 4 di match pertama nanti. Nah, itu udah kelihatan tuh ya pemain-pemain yang sudah jadi pilar di tim. Mungkin sudah bisa kita bahas juga nanti. Thank you bro ya. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi, sehat selalu dan jangan lupa like and subscribe karena Head to Head selalu memberikan pandangan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Bye-bye.